Baik, terima kasih pemirsa. Produksi padi Indonesia pada Mei 2026 ini jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 3,43%. Lantas apa alasan di balik penurunan ini dan bagaimana DPR RI menanggapi isu tersebut dengan pastinya karena ini berhubungan juga dengan ketahanan pangan kita. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Firman Subagio selaku anggota dari Komisi 4 fraksi Golkar Dapil Jawa Tengah 3. Halo Bapak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Bapak terkait, Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak terkait penurunan ini Bapak, kira-kira tanggapan dari Komisi 4 sendiri bagaimana Bapak? Pertama, penurunan ini memang sudah kami prediksi karena dampak daripada anomali cuaca El Nino. Oleh karena itu kemarin kami sudah membahas dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian bagaimana untuk mengantisipasi El Nino yang ini semakin panjang. Diperkirakan itu lebih panjang daripada tahun berikutnya. Sedangkan kedua, kami sudah memberikan ukuran-ukuran juga pada waktu tahun 2003-2004. Itu juga dampak daripada El Nino itu mengalami penurunan 1, sekian juta ton. Artinya bahwa El Nino ini adalah sebuah ancaman yang serius untuk menghadapi ketahanan pangan. Namun tentunya karena ini adalah anomali cuaca, tidak kita bisa lawan, tapi kita harus bersahabat dengan El Nino. Apa pengertian bersahabat? Kita harus memanfaatkan El Nino ini menjadi salah satu juga untuk melakukan inovasi-inovasi. Pertama adalah untuk bagaimana memanfaatkan daripada aliran-aliran sungai yang masih ada air itu dilakukan pompanisasi. Atau kemudian kita juga berinovasi untuk bagaimana menyiasati karena curah hujan kita juga tidak maksimal, atau kemudian juga banyaknya hutan-hutan yang kita ada gundul, ini menyebabkan serapan-serapan air itu tidak maksimal, sehingga kita harus menyiasati untuk meningkatkan program pembuatan sumur dalam. Nah, sumur dalam ini, setiap sumur itu hanya mampu mengcover sekitar 4 hektar atau 3 hektar. Artinya, itu akan juga banyak terjadi pompa-pompa yang dipompa dalam atau sumur dalam di lahan pertanian. Risikonya adalah tanah kita ini menjadi keropos. Nah, ini risikonya di situ. Nah, oleh karena itu yang paling tepat itu adalah bagaimana kita juga memanfaatkan, bagaimana kita beradaptasi dengan El Nino, membudayakan dengan varietas yang tahan di tanpa air yang maksimal seperti padi gogo. Nah, padi gogo ini juga sudah kami lakukan di daerah kami di Dapil Jawa Tengah 3 Kabupaten Pati, sudah dikembangkan padi gogo yang langsung dilakukan oleh Prof. Suryo dari Dekan IPB, itu cukup berhasil. Dan juga varietas-varietas lain, ada Inpago, kemudian ada Inpari 4142. Ini adalah semua yang tahan cuaca. Dengan El Nino ini varietas ini berkembangan. Kemudian juga inovasi terhadap masalah alat pertanian. Ini penting sekali karena untuk mereka bisa mengolah lahan dengan murah dan sebagainya, kemudian benih-benih yang akan diberikan kepada masyarakat itu kalau bisa juga benih-benih yang tahan tahan panas tadi artinya tahan menghadapi cuaca El Nino ini yang penting sekali. Nah, ini yang kami lakukan. Pupuk juga penting. Kita harus menggunakan pupuk-pupuk yang juga bisa meningkatkan produksi karena lahan kita ini sudah terlampau jenuh menggunakan pupuk urea, karena urea itu adalah justru malah merusak unsur hara tanah, merusak unsur pH tanah. Kita harus obati dengan pupuk organik. Nah, ini kemarin sudah kita bahas semua, kita tingkatkan agar ke depan itu dilakukan dalam rangka untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan kami berikan apresiasi kepada pemerintah yang sekarang sudah mencapai 5,3 juta ton. Tapi 5,3 juta ton itu kira-kira harus dilihat bagaimana sistem logistiknya, distribusinya. Karena kalau beras ini terlampau lama, FAO sendiri sudah menentukan bahwa beras itu tidak boleh disimpan terlampau lama, paling 6-9 bulan. Nah, kalau 5,3 juta ton ini tidak segera didistribusikan, ini tingkat kerusakan juga cukup tinggi. Oleh karena itu kekhawatiran kami, jangan sampai El Nino nanti produksinya kita menurun, kemudian kerusakan juga meningkat, ini akan mempengaruhi daripada neraca beras kita. Gitu.
Baik Bapak, terkait dengan persiapan El Nino ini dan juga persiapan pangan dan tadi juga Bapak sampaikan alur pendistribusian, kira-kira ini akan dibahas tidak di rancangan undang-undang pangan yang baru ini Pak? Nah, di undang-undang pangan ini memang perlu penguatan. Kenapa perlu penguatan? Karena kami ingin Bulog itu diperkuat kembali. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Berarti dapat kita simpulkan pemirsa bahwa saat ini memang Komisi 4 sendiri sudah membahas berbagai rekomendasi dan terkait varietas yang baru untuk nantinya dapat digunakan di seluruh Indonesia sehingga pertanian kita ini dapat tetap berjalan meskipun ada kondisi cuaca yang tidak dapat dihindari seperti El Nino. Dan tadi juga menurut Bapak Firman bahwa Komisi 4 sendiri sedang membahas tentang rancangan undang-undang pangan yang akan mengembalikan fungsi Bulog sehingga efektivitas wewenang serta fungsinya dapat lebih maksimal lagi. Demikian pemirsa laporan dari kami, terima kasih kembali ke studio.